Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you? Very good? Okay, in this occasion we will talk about passive voice. Passive voice is a sentence in which the subject receive an action. Jadi ini merupakan suatu kalimat yang subjeknya menerima suatu tindakan. Kalau biasanya dalam suatu kalimat, subjeknya itu sebagai pelaku yang melakukan suatu tindakan, kegiatan, atau aksi. Nah, kalau di dalam passive voice ini, subjeknya bukan pelaku dari sebuah tindakan atau aksi, tapi dia menerima. Passive contraction occur when you make the object of an action into a subject of a sentence. Jadi, subjek yang bukan merupakan pelaku yang tidak melakukan tindakan tadi sebenarnya adalah objek yang berpindah tempat ke depan menjadi subjek kalimat. Passive voice is used to show interest in the person or object that experiences an action rather than the person or object that performs. So this passive voice is used when the focus is on the action. Jadi fokus dalam passive voice ini adalah tindakannya, aksinya, kegiatannya. Bukan kepada siapa yang melakukan tindakan tersebut, tapi tindakan itu sendiri dan lebih kepada objek yang menerima hasil dari tindakan atau aksi tersebut. Kalau di bahasa Indonesia, passive voice biasa disebut dengan kalimat pasif yang polanya diterangkan. Jadi biasanya kata kerjanya menjadi berawalan di ya. Contohnya dimakan, dicuci, dibeli, seperti itu. And then there are some facts of passive voice. Beberapa fakta tentang passive voice atau karakteristik tentang passive voice. The first, the action is more important than the subject. Ini sama seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya. Kalau passive voice ini menitik beratkan pada actionnya, pada aksinya, pada kegiatannya, pada tindakannya, bukan pada pelaku, bukan pada siapa yang melakukan. It is not important or not know, however, who or what is performing. Sometimes the subject is unknown. Jadi kita tidak terlalu memperhatikan atau tidak terlalu menyoroti siapa yang melakukan tindakan atau aksi tersebut ya. Jadi diketahui atau tidaknya siapa yang melakukan, passive voice tersebut akan tetap bisa terbentuk. Yang penting tahu tindakannya itu apa. Kalaupun subjeknya atau pelakunya diketahui, the subject is being acted. Even when the subject is known, it is put at the end. Jadi, ketika objeknya tadi kan berubah ke depan menjadi subjek, subjeknya juga berubah posisi ke belakang menjadi objek kalimat. Nah, karena dia berubah tempat dari depan ke belakang, dari subjek menjadi objek, tentunya pronoun-nya juga berganti. Untuk pronoun nanti akan ada slide yang membahas lebih lanjut tentang itu ya. And there are some rules for changing active to passive voice. Jadi biasanya kalimat passive voice ini dibentuk dari kalimat aktif, kalimat menerangkan yang diubah menjadi pola diterangkan. Ada beberapa step untuk merubah kalimat aktif menjadi passive voice. Yang pertama, identify the subject, verb, and object of the sentence. Jadi, identifikasi dulu pola kalimatnya. Silahkan dicari mana subjeknya, mana predikatnya. Predikatnya ini biasanya berupa verb ya, dan mana objek dari kalimat tersebut. Kemudian setelah kalian tahu ya bagian-bagian dari kalimat tersebut,
change the object into the subject. Pindahkan objeknya ini ke depan, jadikan subjek kalimatnya. Then put suitable helping verb or auxiliary verb. Nah, helping verb or auxiliary verb-nya ini kalau di passive voice biasanya berupa to be. Bentuk to be-nya tergantung dari bentuk tenses kalimat itu. Jadi semua tenses bisa dibentuk pola pasifnya. Then change the verb into past participle form. Jadi semua kata kerja diubah menjadi bentuk past participle. Past participle itu kata kerja bentuk ketiga. After that, add preposition by. By ini menjelaskan tindakan tersebut dilakukan oleh siapa. The last, change the subject into object. Jadi, yang tadinya pelaku kalimatnya jadikan objek di belakang. Jadikan dia hanya sebagai keterangan siapa yang melakukan. Let's see the formula and the example ya. Jadi, yang pasti pola dari kalimat pasif itu adalah subjeknya berupa objek kalimat aktif yang awal, kemudian to be, kemudian past participle, baru siapa yang melakukan, subjeknya berubah menjadi objek. Bisa dilihat di sini, semua tenses dapat berubah bentuk menjadi passive voice, ya. Kan semua tenses punya to be, kalian tinggal menyesuaikan to be-nya, kemudian ditambahkan past participle. Kalau future pun tetap ada auxiliary will-nya, tetap ditambah be, karena pola kalimat pasif harus to be plus past participle. Ya, bisa dibaca sendiri contohnya. Kalau yang paling mudah, simple present, to be-nya is MR, ditambah past participle. Pokoknya to be-nya itu bergantung pada tenses apa yang digunakan dalam kalimat tersebut. Nah, kita lihat contoh kalimatnya. Kita lihat contoh yang simple past tense ya. He was invited by Carl. He-nya di sini sebenarnya tadinya objek. Kalau kalimat aktifnya kan berarti Carl invite him. Nah, karena berubah bentuk menjadi ditekankan aksinya atau tindakannya, yang ditekankan di sini invited-nya, jadi subjeknya berubah menjadi he-nya adalah dia yang diundang, was adalah bentuk to be dari simple past tense, invited past participle dari invite. By Carl ini sebenarnya boleh ditulis, boleh enggak, karena dalam kalimat pasif bukan ditekankan oleh siapa yang melakukan, tapi yang ditekankan adalah aksinya ini, ya. Jadi yang ditekankan adalah verb. Semua verb di sini adalah penekanan dari passive voice ini. Painting, sand, and then salt. Nah, ini contoh yang subjeknya tidak diketahui, pelakunya tidak diketahui. Ini juga tidak diketahui, tapi boleh. Kalau kamu mengetahui siapa pelakunya, tinggal menambah preposition by. Kemudian ditambahkan ya. Nah, this is the pronoun of passive voice. Jadi, karena tadinya dia subjek berada di depan dengan bentuk seperti ini, tapi kemudian dalam passive voice berubah bentuk harus pindah ke belakang, harus menyesuaikan juga dengan pronoun. Pronouns-nya diubah menjadi bentuk kata ganti dia sebagai objek. I, kalau sebagai subjek kan I. Kalau dia di belakang dibicarakan menjadi objek, berarti berubah menjadi me. Yang lainnya silahkan bisa dipelajari sendiri. Saya harap ini bisa diingat di luar kepala ya, karena sering sekali digunakan. And then this is the example. Ini ada kalimat aktif yang kemudian diubah menjadi passive voice. Mari kita coba identify sama seperti stepnya tadi. Kita
identify dulu, aslinya kan ini subjeknya, the teacher. Predikatnya is going to explain. Verbnya di sini mana? Explain, kemudian the lesson sebenarnya objeknya. Diubah menjadi pasif, objeknya berubah ke depan. Jadi the lesson menjadi subjek. Is going to tetap ditulis ya, karena dia memang helping verbnya. Kemudian karena bentuk pasif harus ditambah to be, harus ditambah be. Jadi is going to be, kemudian verbnya berubah menjadi bentuk ketiga, menjadi past participle. Explain menjadi explained. Nah, karena diketahui siapa pelakunya, ditambah preposition by, kemudian ditulis the teacher. The teacher di sini tidak berubah bentuk karena kita nggak tahu dia laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki ya berubah menjadi him, kalau perempuan berubah menjadi her. Contoh kedua, she subjeknya, kemudian close verbnya, the door objeknya. She menjadi di belakang ya, the door menjadi di depan, dia berubah menjadi subjek. Kemudian verbnya dia berubah menjadi past participle dan harus dibantu dengan to be. Karena di sini kalimat past tense, jadi to be-nya was. Kenapa was? Karena subjeknya tunggal, the door. Dan yang awalnya she berubah menjadi her. Kalau she di sini dia she karena posisinya sebagai subjek. Di kalimat pasif posisinya dia sebagai objek berubah menjadi her. Dapat dipahami ya? Please feel free to leave your question on the comment box. And thank you for watching. I hope you understand about my explanation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.